Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Al-faslut tani fi huquqiz zawji al-wajibati 'alaz zawjati. Pasal yang kedua tentang hak-hak suami yang wajib atas istri, atau biasa kita balik tentang kewajiban istri kepada suami. Qala Allah Ta'ala fi suratin nisa'i ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i ay musallatuna 'ala ta'dibihinna bima faddalallahu bihi ba'dahum ay ar-rijala ala ba'din ay an-nisa'i wa bima anfaqu ay alaihinna min amwalihim fi nikahihinna kal mahri wan nafaqati. Dah. Qala Allah Ta'ala, berfirman oleh Allah Ta'ala fi suratin nisa'i, di dalam surah An-Nisa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i, laki-laki itu merupakan pemimpin atau penanggung jawab atas perempuan. Ay musallatuna ala ta'dibihinna, artinya mereka diberikan kekuasaan, mereka diberikan tanggung jawab ala ta'dibihinna, untuk mendidik mereka, untuk mendidik para perempuan. Bima faddalallahu bihi, dengan apa yang Allah anugerahkan dengannya. Bima faddalallahu bihi, dengan apa yang Allah anugerahkan dengannya, ba'dahum, kepada sebagian mereka, ay ar-rijala, artinya laki-laki, ala ba'din, atas sebagian yang lain, ay an-nisa'i, artinya perempuan. Kenapa laki-laki diberikan tanggung jawab dan dijadikan pemimpin untuk kaum perempuan? Karena memang laki-laki itu diberikan keistimewaan yang lebih dibanding perempuan. Kalau kita lihat di bawahnya itu, yang pertama bikamalil akli,
laki-laki itu memiliki akal yang sempurna dibanding perempuan. Yang kedua, husnit tadbiri, laki-laki itu punya perencanaan yang lebih baik dibanding perempuan. Yang ketiga, warozanatir ro'yi, pemikirannya lebih tajam dibanding perempuan. Yang keempat, wa mazidil kuwati, dan memiliki kekuatan yang lebih dibanding perempuan. Itu alasannya. Kenapa laki-laki dijadikan pemimpin untuk kaum perempuan? Karena Allah memberikan keistimewaan kepada laki-laki yang tidak diberikan kepada perempuan. Tadi tuh, akalnya lebih sempurna dibanding perempuan, perencanaannya lebih bagus dibanding perempuan, pemikirannya lebih tajam dibanding perempuan, dan kekuatannya lebih dari perempuan. Meskipun kalau zaman sekarang udah banyak orang yang menyuarakan terkait emansipasi wanita, tetap aja kalau hadisnya itu Rasul bilang aradna amron wa aradallahu amron, kita ini punya keinginan dan Allah punya keinginan. Walladzi aradallahu khairun, dan yang diinginkan oleh Allah pasti lebih baik gitu. Kalau kita sekarang mencoba menerapkan emansipasi wanita, ya sebenarnya itu dari dulu sama Rasul udah dijelasin. Dan lagi-lagi Rasul bilang tetap aja hukum atau ketetapan yang Allah berikan itu jauh lebih baik dibanding pemikiran kita. Kalau lihat di bawahnya tuh 4 kelebihan atau keistimewaan yang Allah berikan kepada laki-laki dan tidak diberikan kepada perempuan. Wa bima anfaqu ay alaihinna, dan dengan apa yang mereka berikan, ay alaihinna artinya kepada para perempuan, min amwalihim dari harta mereka, fi nikahihinna dalam menikahi mereka, kal mahari seperti mahar, wan nafaqati dan nafkah. Ini sekarang kita terbalik, kita yang ngasih mahar, kita yang ngasih nafkah, di rumah kita diatur sama bini gitu. Gitu. Ya harusnya kita sebagai laki-laki qawwamuna 'alan nisa gitu. Kita yang jadi pemimpin, jangan sampai kita yang dipimpin sama perempuan gitu. Karena tadi dari awalnya aja begitu kita nikah, kita yang ngasih mahar, istilahnya kita yang beli gitu. Kita yang bawa-bawaan lemari, dipan, toilet gitu. Belum parcelnya, kue-kuehnya, duit belanjanya, ntar tiap hari kita kasih nafkah gitu. Masa kemudian kita malah diatur sama bini kita gitu. Itu memang keistimewaan yang Allah berikan kepada laki-laki. Jelas tuh Kiai, nambahin nggak? Cukup? Kalau jawaban cukup. Bang Jamal kali, Bang Jamal.
Terus qolal mufassiruna tabdilur rijali alaihinna min wujuhin katiratin haqiqiyatin wa syar'iyyatin. Qolal mufassiruna, berkata para ahli tafsir, para pentafsir Al-Quran berkata, tafdilur rijali alaihinna, keistimewaan laki-laki atas perempuan, min wujuhin katiratin, itu bisa dilihat dari banyak sisi, dari banyak hal, haqiqiyatin wa syar'iyyatin, baik secara hakiki, secara fitrah manusia, wa syar'iyyatin, maupun secara syarak, secara hukum agamanya. Banyak dah pokoknya keistimewaan laki-laki. Faminal awwali anna uqulahum wa ulumahum aktsaru wa qulubahum alal a'mali syaqqati asbaru wa kadzalikal quwwatu wal kitabatu ghaliban wal furusiyatu wa fihimul ulama'u wal imamatul kubra was sughra. Panjang juga ini. Wal jihadu wal adhanu wal khutbatu wal jumu'atu wal i'tikafu wasyahadatu fil hududi wal qisasi wal ankihati wa nahwiha. Wa ziyadatul mirati wa ta'sibu wa tahammulud diyati wa wilayatun nikahi wa talaqu war raj'atu wa adadul azwaji wa ilaihimul intisabu. Ini yang pertamanya tuh. Faminal awwali, maka dari sisi yang pertama, dari sisi hakikinya, hakikatnya atau fitrah sebagai manusia, anna uqulahum, bahwasanya akal mereka laki-laki, wa ulumahum, dan ilmu mereka, aktaru, itu lebih banyak. Bahwasanya akal mereka dan ilmu mereka itu lebih banyak. Wa qulubahum alal a'mali syaqqati asbaru, dan hati mereka atas perbuatan atau atas pekerjaan yang berat, asbaru, itu lebih sabar. Laki-laki itu kalau dikasih kerjaan berat
itu lebih kuat nanggung bebannya. Wa kadzalikal quwwatu, begitu juga kekuatan secara fisik, kekuatan fisiknya. Wal kitabatu, dan keahlian menulisnya. Ghaliban, secara umum. Biasanya laki-laki dari sisi kekuatan fisiknya lebih kuat dibanding perempuan. Kemampuan menulisnya pun lebih kuat dari perempuan, lebih bagus keahliannya. Secara umumnya tuh, meskipun nanti ada beberapa kasus di mana perempuan fisiknya lebih kuat dibanding laki-laki. Ada juga perempuan yang keahlian menulisnya lebih bagus daripada laki-laki. Makanya dari dulu kita sering nemuin tukang kaligrafi yang ngukir di masjid-masjid itu kebanyakan laki-laki gitu. Pernah ngeliat bang, ada tukang kaligrafi perempuan atau pelukis yang terkenal kebanyakan laki-laki gitu. Pemain musik atau band-band gitu, kebanyakan yang terkenal laki-laki gitu. Sekalinya ada perempuan keroyokan 48 anggotanya gitu. Itu kayak bukan main alat musik, bukan. Udah tuh. Secara fitrah, dari sisi fitrah manusianya, laki-laki memang banyak keunggulannya dari sisi akal, dari sisi ilmu. Penemu-penemu yang kita tahu dalam sejarah kebanyakan laki-laki gitu. Dan untuk kerjaan-kerjaan berat, nguli, nukang, proyek-proyek, ya kebanyakan pekerjaannya laki-laki gitu. Apanya? Ya ini kan tadi goliban gitu kok ngaji. Secara umum di mana-mana proyek apa pekerjaan-pekerjaan berat itu pasti yang ngerjain laki-laki. Kalaupun ada perempuan yang jadi tukang itu mah 1.000.000 bisa gitu. Jarang. Ongkoh lagi tuh perempuan teradahan gitu. Mungkin karena nggak ada lakinya kan gitu. Ya lain lagi itu makan kasusnya. Gitu. Wal furusiyatu, dan keahlian berkuda. Kita lihat ada pembalap Rossi apa Marquez gitu. Kebanyakan yang jadi raja balap itu laki-laki gitu. Furusia, keahlian berkendara. Emang belum ada ya MotoGP buat perempuan, belum ada ya gitu. Yang mobilnya dah F1 Michael Schumacher, atau kalau sekarang Lewis Hamilton gitu, Max Verstappen, apal ya gitu. Semuanya laki-laki tuh keahlian berkendaranya. Jarang ada perempuan yang ahli punya kemampuan keahlian dalam berkendara, jarang. Makanya kebanyakan di jalanan yang bikin recok, yang sen kanan belok kiri itu karena keahlian berkendaranya kurang dia. Kalau main voli banyak itu ya perempuan. Hah? Voli banyak
Tetap aja kok ngaji yang jago-jago kayak pemain bola aja dah. Iya, ada pemain bola perempuan, tapi tetap aja yang terkenal itu ya pemain bola laki-laki. Pemain voli, pemain basket ya memang ada yang perempuan, cuma tetap aja yang lebih terkenalnya, yang jago-jagonya laki-laki, Michael Jordan gitu. Kan begitu. Apanya? Kagak juga kok ngaji. Kok ngaji doang kali ah gitu. Tergantung yang dilihatnya. Kalau ngelihat permainannya ya pasti lebih seneng ngelihat yang laki-laki. Kalau seneng lihat anunya ya pasti udah tuh. Itu beberapa keistimewaan yang bisa dilihat dari sisi fitrah sebagai manusia. Wa fihimul ulama'u, dan diantara mereka juga terdapat banyak ulama. Ya, banyak ulama-ulama wali-waliullah yang memang dari laki-laki gitu. Kita ulama hadis yang kita kenal kebanyakan kan laki-laki. Imam Bukhari, Imam Muslim gitu. Perawinya Imam Abu Hurairah, sahabat Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud gitu. Ibnu Umar, kebanyakan laki-laki. Waliullah juga yang kita kenal kebanyakan laki-laki. Jarang banget waliullah dari pihak perempuan gitu. Wa fihimul ulama, dan diantara mereka, diantara laki-laki juga terdapat banyak ulama. Itu menandakan tadi bahwa memang laki-laki ilmunya lebih banyak dibanding perempuan. Tadi lagi-lagi ya, ghaliban secara umum. Tapi nanti ada juga kasusnya yang perempuan lebih pinter dari laki-laki gitu. Wal imamatul kubro, dan imam besar. Imam besar ini maksudnya orang-orang yang dijadikan khalifah. Jarang, bahkan tidak kita temukan ada khalifah yang diangkat dari kalangan perempuan gitu. Semuanya laki-laki. Sekarang dipakai lagi bahasa imam besar ini. Wasugro, dan imam kecil. Imam kecil artinya imam sholat. Itu imam dalam lingkup kecil. Kalau imamatul kubro itu imam dalam lingkup khilafah, dalam lingkup khalifah. Kalau imam sugro itu imam sholat. Tuh kan, siap-siap kan pindah. Nih ini kosong nih, Bang Randy nih. Udah tuh. Oke, namanya cukup. Jadi jelas ya, banyak keistimewaan dari sisi fitrah sebagai manusia yang memang dimiliki oleh laki-laki dibanding perempuan. Itu makanya kenapa Allah menjadikan laki-laki sebagai pemimpin di atas kaum perempuan. Wal jihadu, dan jihad, berperang. Bahkan ketika ada seorang perempuan yang protes sama Rasul, ya Rasul, saya merupakan wakil dari kaum perempuan. Kami ingin bertanya, kenapa laki-laki mendapat keistimewaan untuk berperang? Kalau mereka terluka, kalau mereka terbunuh, mereka dapat pahala syahid, ditempatkan di posisi yang mulia.
Belum lagi nanti keuntungan kalau menang dapat harta ghanimah. Kenapa perempuan tidak mendapatkan perintah itu? Rasul bilang, kamu pulang sekarang, nanti kalau kamu ketemu perempuan lainnya, kamu sampaikan bahwa dengan kamu melayani suami di rumah itu pun sama dengan pahala berjihad di jalan Allah. Itu. Makanya laki-laki dijadikan pemimpin karena memiliki keistimewaan, keunggulan dalam menerima perintah jihad. Wal adzanu, dan mengumandangkan adzan. Hah? Ya emang enggak sah aja. Sunnahnya enggak gugur kalau perempuan azan gitu. Kalau qomat boleh, tapi kalau azan enggak. Itu hanya hak laki-laki. Kalau perempuan azan, sunnah azannya enggak gugur gitu. Ya itu laki-laki. Laki-laki tugasnya. Lah perempuan makaban suaranya aurat, kok ngaji. Karang aja perempuan suaranya pakai speaker. Gitu. Padahal perempuan suaranya aurat, makanya dia nggak boleh azan. Ya teradahan aja kalau ada peristiwa kayak begitu, perempuan yang disuruh azan, lah laki-lakinya pada kemana? Gitu. Apa? Ya bener kan? Ya kayak sekarang dah, misalkan lagi banyak terjadi bencana-bencana kayak banjir, longsor, ya tetap aja kan yang turun bantuin tim SAR segala macem ya laki-laki. Jarang ada perempuan yang ngikut. Gitu. Apalagi timbang azan ketika ada angin ribut misalkan, gitu. Hujan badai, ya itu tugas laki-laki yang azan, masa perempuan yang disuruh. Gitu. Wal khutbatu, dan khutbah. Sekalipun itu khutbah Id misalkan, perempuan turu-turu semua ngadain Id khusus perempuan, tetap yang khutbah harus laki-laki gitu. Nggak boleh perempuan khutbah karena itu hanya hak laki-laki untuk khutbah. Ya kan itu menyalahi aturan kok ngaji. Gitu. Kalau cuma idnya doang dia bikin id, semua perempuan yang ngerjain silakan aja, tapi khutbahnya harus laki-laki gitu. Kalaupun si perempuan itu tetap mau ceramah, itu bukan atas nama khutbah. Jadi bukan dalam rangka menjalankan sunnah khutbah id, tapi cuma sekedar ngasih nasihat buat jamaah ibu-ibu yang hadir. Jadi tetap nggak ada pahala khutbah idnya gitu. Dia cuma sekedar ngasih nasihat buat jamaah ibu-ibu yang hadir gitu. Tapi bukan atas nama khutbah, karena khutbah itu hak laki-laki, nggak boleh perempuan khutbah gitu. Apa maunya? Khutbahnya kudu laki, tetap khutbahnya kudu laki. Kalaupun ada perempuan tetap mau jadi pembicara di situ, itu bukan atas nama khutbah id, bukan. Tapi cuma sekedar ngasih nasihat buat jamaah. Kalau dia niatin itu khutbah id, maka si perempuan itu berdosa. Dosa. Melanggar aturan. Gaya dan caranya tetap sama. Beda dong. Nah kalau cuma sekedar nasihat mah nggak pakai kan. Kalau khutbah id ada sunnah takbirnya dulu 9 kali, ntar khutbah kedua sunnah takbirnya 7 kali kan begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan begitu. Ada sunnah takbirnya kalau khutbah id.
Kalau cuma ngasih nasihat, ya selagu dia, gitu. Kayak di rumah aja. Gitu Bang Haji. Bedanya kalau khutbah id sama nasihat biasa, gitu. Ya boleh-boleh aja kalau cuma ngasih nasihat, tapi jangan diniatkan khutbah id, gitu. Kalau emang ada perempuan yang bikin khusus jamaah id ibu-ibu, gitu. Tetap kalaupun bikin sunnah khutbah harus laki-laki yang khutbah, nggak boleh perempuan yang khutbah, gitu. Kalaupun kalau misalnya semacam itu khutbahnya laki-laki dan sholat walinya jadi imam. Ya kan tadi, kalau emang jamaahnya semua perempuan ya sah-sah aja, monggo-monggo aja silahkan. Yang penting khutbahnya harus laki-laki, gitu Kong Haji. Iya, artinya misalnya kejadian semacam itu khutbahnya laki-laki, kira sholatnya laki-laki ikut sholat itu kan kira-kira. Ya kagak usah. Kalau emang dia memang dipasang buat khutbah, ya udah sekalian dia imam dah, gitu. Kalian udah kalian manggil yang khutbahnya laki-laki, kalian buat jadi imam, gitu. Kalaupun emang imamnya tetap mau perempuan, pastikan yang khutbah tetap laki-laki, gitu. Tetap aja. Meskipun yang imamnya perempuan, tetap aja khutbahnya harus laki-laki. Iya Pak. Makanya jadi kalian buat saya pikirin begini. Begitu banyak laki-laki kira sholat laki-laki lagi nungguin gitu. Apaan? Sholat sendiri. Lah kan id mah sholat duluan baru khutbah. Iya maksudnya kan dia laki-laki nggak sholat id berarti kan gitu. Ya sholat dia kan bisa sendiri id kok, kagak kudu jamaah, gitu. Nah sholat dia di dalam ruangan sendirian. Kalau emang dia nggak dipasang jadi imam, gitu. Jadi saat minta ini dipanggil ke tim khutbah itu dia nggak sholat misalnya. Ya sholat, Contoh gitu. tetap sholat Kong Haji. Ya terus Apalagi sekarang mah 2 kali khutbah aja jadi, gitu. Udah itu tadi jadi bukannya dapat pahala, dosa ya. Kalau perempuannya itu bicara atas nama khutbah malah dosa karena melanggar aturan, gitu. Melanggar aturan dan sunnah khutbahnya nggak gugur, berarti dianggapnya di situ nggak ada khutbahnya, gitu. Makanya harus laki-laki yang khutbah karena itu haknya laki-laki. sedangkan kan nggak pakai ada Iya, sekedar nasihat doang, kayak ceramah biasa aja. Ibu-ibu pengajian dia ceramah, ya kayak gitu aja, udah nggak pakai khutbah kedua, gitu. Jadi bukan atas nama khutbah. Wal jumu'atu, dan Jumat. Yang wajib melaksanakan Jumat itu laki-laki. Dan Jumat baru bisa gugur kalau ada 40 laki-laki yang mengerjakannya. Meskipun perempuan ada 40, ada 50, laki-lakinya kagak, dia bikin Jumatan, enggak gugur, gitu. Jumatnya. Apa Kiai? Gitu. Karena yang Jumat itu ya laki-laki. Kalau yang enggak Jumatan, ya anggap aja perempuan, gitu. Bang Randy siang-siang hari Jumat kagak Jumatan, kita anggap aja perempuan, begitu. Udah tuh. Wal i'tikafu, dan i'tikaf, yang punya hak i'tikaf itu laki-laki. beda ya Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram kan Jumatan tetap ada. Apa kok ngaji? Masjidil Haram Perempuan dia ngikut Jumatan sah, tapi tidak bisa melengkapi bilangan 40. Yang 40 itu kudu laki-laki. Misalkan ada laki-laki 38,
kita tambahin perempuan 2, itu kagak jadi, kagak sah Jumatnya karena kurang dari bilangan 40 orang. Perempuan ngikut Jumatan sah, tapi dia tidak bisa melengkapi bilangan 40 orang yang wajib gitu. Begitu Kang Haji maksudnya. Iya, di Jawa, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi banyak perempuan ikut sholat Jumat, sah Jumatannya, tapi perempuan itu tidak bisa melengkapi bilangan 40 orang yang wajib melaksanakan Jumat gitu Kang Haji. Nggak kehitung. Iya. Kalau dia mau ngikut Jumatan ya sah aja. Saya waktu di Jawa di pesantren ya emang perempuan ngikut Jumatan gitu. Di kampung kita doang yang perempuan nggak ngikut Jumatan, di kampung kita doang. Kalau di Jawa banyak gitu. Tapi perempuan bisa mengumpulkan sholat Apanya? bisa mengumpulkan sholat zuhur juga dia perempuan. Kalau Walaupun yang gugur gitu. Maksudnya zuhur gugur gimana? Iya Pak. Ya dia nggak kewajiban zuhur lagi. Kalau udah sholat Jumat ya dia nggak kewajiban zuhur lagi. Cuman tadi nggak kehitung doang begitu. Kalau di situ laki-lakinya kurang dari 40, maka Jumatannya nggak sah. Meskipun di situ perempuan ada 100 begitu, tetap aja. Gitu Bang Jamal. Tapi zuhurnya gugur udah. Dia nggak kewajiban zuhur lagi karena udah ngerjain sholat Jumat. Kayak anak kecil aja, anak kecil juga nggak bisa ngelengkapin bilangan 40 orang itu kan. Itu harus laki-laki yang udah baligh yang bisa melengkapi bilangan 40 itu. Ya, kalau orang tua dulu kan pada umumnya yang dimenangkan dari 40 itu yang tahu ilmu akhoid dan orang tua dulu. Apaan? Yang tahu ilmu usul. Dan yang mungkin Repot kok ngaji kalau karang mah. begitu ya. Bisa-bisa kagak ada jubatan yang sah ntar. Ya lo kita tes atau asal ada yang masuk masjid ke tes apal nggak akidul iman yang 50 gitu, nggak apal nggak sah, keluar gitu. Repot karang mah. Udah tuh, i'tikaf juga termasuk tuh, wal i'tikafu. Sekarang malah kebanyakan laki-laki ngajak bininya buat i'tikaf. Padahal perempuan mah tetap aja dia sholat sunnahnya lebih afdol dikerjakan di rumah kalau perempuan tuh. Makanya dia mah nggak ada perintah i'tikaf buat perempuan, yang ada perintah i'tikaf itu buat laki-laki. Gitu. Karena tadi perempuan itu afdolnya sholat sunnahnya di rumah. Dia mah ngaji aja yang fardu ain, kalau lakinya nggak ngasih kagak kewajiban gitu. Kalau dia mah apalagi tibang yang sunnah kayak i'tikaf. Yang punya hak buat i'tikaf itu laki-laki. I'tikaf. Tapi katanya ada yang diajak sama suaminya berarti gimana? Yang dia statusnya dia diajak. Apa? Iya, statusnya yang diajak sama suaminya gitu. Tidak. Iya, kudunya abang aja yang berangkat, saya mah di rumah nemenin bocah gitu. Saya mah sholat malamnya di rumah aja, itu lebih afdol buat saya. Kudunya begitu. Ntar saya nyiapin sahur buat abang, saya nyiapin makan buat abang di rumah, beberes di rumah gitu. Yang i'tikaf mah cukup abang aja. Begitu Kang Haji. Hah? Apanya? Hah? Itekep gitu. Pak Tuhan namanya dia cukup. Udah tuh. Wasyahadatu fil hududi, dan memberikan kesaksian dalam hukum pidana. Itu yang dibolehkan jadi saksi juga laki-laki.
wal kisosi, dan saksi untuk perkara kisos, wal ankihati, dan saksi untuk pernikahan, wa nahwiha, dan lain sebagainya, saksi jual beli, pokoknya saksi untuk berbagai macam hal, itu laki-laki tugasnya. Wa ziyadatul mirati, dan bagian waris yang lebih banyak. Ziyadatul mirath, bagian waris yang lebih banyak. Wa ta'sibu, dan hak asobah. Asobah itu sisaan. Ini udah dibagi-bagi sekian persen, masih ada sisanya. Itu jatah asobahnya buat laki-laki. Wa tahammulud diyah, dan menanggung diat. Diat itu denda ketika kita membunuh, itu diat. Dan menanggung diat. Jadi ketika ada contoh misalkan ada orang yang membunuh, kemudian dia ingin membayar diat agar tidak menerima hukum kisos atau tidak dipenjara, dia bayar denda, itu yang jadi penanggungnya adalah laki-laki. Bisa jadi orang tuanya, bisa jadi abangnya, bisa jadi adiknya, pokoknya yang laki-laki gitu. Hah? Iya, duitnya. Iya. Iya, ini misalkan ada perempuan yang membunuh, agar dia terbebas dari hukuman kisos atau penjara, kan dia diwajibkan membayar diat, membayar denda. Itu maka yang bayarin itu laki-laki. Gitu. Yang maju laki-laki. Hah? Yang maju laki-laki, duitnya gotong royong. Duitnya gotong royong, Haji. Ya mungkin karena laki-lakinya itu nggak ada kesanggupannya gitu, makanya digotong royong. Kalau emang dia sanggup ya sendiri aja. Wa wilayatun nikahi, dan wali nikah. Yang berhak menjadi wali nikah itu laki-laki. Wa tolaku, dan hak menjatuhkan talak. Warroj'atu, dan rujuk. Kalau perempuan kan dia nggak bisa talak, dia bisanya khulu. Cuma kalau khulu itu udah nggak bisa rujuk lagi. Kalau khulu, kalau perempuan yang menggugat cerai suaminya, itu dia bukan talak, jatuhnya khulu. Itu. Kalau khulu itu langsung talak bain, talak 3, dan nggak bisa rujuk lagi. Yang bisa punya hak talak dan punya hak rujuk itu cuma laki-laki. Wa adadul azwaji, dan banyaknya istri itu juga keunggulan laki-laki. Laki-laki boleh punya bini 4, perempuan nggak bisa gitu. Bang Redi udah nyengir-nyengir aja, atau gue belum gitu. Adadul azwaji, banyaknya bilangan istri. Tapi sebanyak-banyaknya dibatasin ya 4. Jangan sampai Rasul aja bininya 9 ngikut lagi.
Beda ceritanya itu mah. Wa ilaihimul intisabu, dan kepada mereka garis keturunan disandarkan, dan kepada mereka disandarkannya garis keturunan. Udah tuh, itu beberapa keistimewaan, keutamaan, keunggulan laki-laki yang diberikan oleh Allah sehingga laki-laki dianggap pemimpin bagi kaum perempuan gitu. Dari sisi fitrah sebagai manusia. Wa minatani, dan dari sisi yang kedua, dari sisi hukum syara, atiyatul mahri, pemberian mahar, wan nafaqatu, dan nafkah, wa nahwuhuma, dan yang semacam dengannya dan yang sejenis dengannya. Kenapa laki-laki dianggap menjadi pemimpin bagi perempuan? Karena laki-laki yang ngasih mahar dan laki-laki yang ngasih nafkah. Tadi lagi-lagi ya, jangan sampai kita yang ngasih mahar, kita yang ngasih nafkah, di rumah kita diatur juga sama bini kita gitu. Raster kuat. Hah? Iya udah banyak, mana maharnya mahal lagi kan, sampai 50 gram, 100 gram. Tahu pas habis dinikahin tetap aja diatur bini juga. Mana duit diserahin semua ke bininya gitu. Aduh, sengsara. Hah? ATM-nya. Aduh. Kada fizzawajiri li Ibni Hajar, seperti itulah yang terdapat dalam kitab Az-Zawajir karya Imam Ibnu Hajar. Itu tafsiran dari surah tadi tuh, Ar-Rijalu, tafsiran dari ayat Ar-Rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Itu tafsirannya seperti itu, bahwa memang laki-laki dijadikan pemimpin oleh Allah untuk kaum perempuan berdasarkan dua sisi. Satu, dari sisi fitrahnya sebagai manusia. Yang kedua, dari hukum syar'i, dari hukum agama. Terus ini nih, fassolihatu qanitatun ay muti'atun li azwajihinna hafizatun lil ghaibi ay lima yajibu alaiha hifzuhu ay hala ghaibati azwajihinna minal furuji wa amwaliz zauji wa sirrihi wa amti'ati baitihi bima hafizallahu ay bihifzihi iyahunna wa bitaufiqihi lahunna au bil wasiyati minhu ta'ala alaihinna au binahyihinna anil mukhalafati. Fassolihatu qanitatun, maka perempuan-perempuan yang solehah, yang taat,
Fasolihatu, maka perempuan-perempuan yang solehah, qonitatun, yang taat. Bukan pakai yang ya, ini jadi khobar. Itu adalah perempuan yang taat. Perempuan yang disebut solehah yaitu yang pertama perempuan yang taat. Ai muti'atun li azwajihinna, artinya taat kepada suami mereka. Kita kan sering nyebut istri solehah. Istri solehah itu yang gimana sih gitu. Yang pertama, istri soleha artinya istri yang taat kepada suami mereka. Hafizatun lil ghaibi, memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Hafizatun, memelihara diri, lil ghaibi, ketika suaminya tidak ada. Ai lima yajibu alaiha hibzuhu, artinya bagi apa yang wajib atasnya untuk menjaganya. Ai hala ghaibati azwajihinna, artinya ketika tidak adanya, ketika ketiadaan suaminya, ketika tidak adanya suaminya. Minal furuji, dari kemaluan mereka atau kehormatan diri mereka. Perempuan kewajiban menjaga kehormatan dirinya atau kemaluannya ketika suaminya tidak ada. Dan itu ciri-ciri istri yang solehah, yang taat kepada suaminya. Yang kedua, menjaga, memelihara dirinya ketika suaminya tidak ada. Yang harus dijaga yaitu yang pertama kemaluannya, wa amwaliz zauji, dan harta suaminya. Bukan malah begitu lakinya kagak ada, dia yang ngeratak duit lakinya gitu. Ini mau habis emang sengaja nungguin lakinya pergi, lemarinya dibongkar-bongkarin gitu. Dikeratak. Harusnya istri yang menjaga harta suaminya. Wasirrihi, dan rahasia suaminya. Ya karena lagi-lagi yang setiap hari sama laki-laki itu istrinya, dan istrinya itu yang tahu betul rahasia-rahasia suaminya. Jangan sampai istilahnya malah dia cerita ke orang lain terkait aib-aib suaminya. Dia malah cerita mah kagak, dibikin status. Lakinya bugono, lakinya begini, habis diceritain sama tetangganya, dibikin status ongkoh, dimasukin ke medsos ongkoh, begitu. Di sini harta suaminya ya? Apanya? Harta suaminya. Bukan harta bareng-bareng ya, bukan. Ya kan apa yang kita cari, apa yang kita dapatkan dari usaha kita itu harta milik kita. Istri tugasnya tibang jagain gitu. Nggak termasuk istri berarti ya? Nggak termasuk harta istri. Bukan harta bareng-bareng, bukan. Yang ada karang malah lebih punya mal. Pokoknya duit laki ya duit bini, dan duit bini laki kudu ngutang gitu. Ngutang.
semua yang ada di rumah suami itu milik suami gitu, kecuali harta yang memang bawaan istrinya atau harta boleh istrinya usaha, itu baru dah punya bini tuh. Kalau yang boleh lakinya kerja, boleh lakinya dagang, boleh lakinya usaha, itu mah semuanya harta suaminya gitu. Kemarin malam Kamis saya bacain hadis tuh sama jamaah masjid. Ada perempuan waktu zaman Rasul namanya Hindun. Itu laporan sama Rasul, ya Rasul, laki saya pelit banget, kagak ngasih nafkah pisan, boleh enggak saya ngambil buat saya makan dan anak saya dari harta suami saya tanpa izin, tanpa sepengetahuan suami saya? Rasul jawab, boleh, tapi ngambilnya sekedar kebutuhan. Kalau emang butuh buat makannya tibang 50.000, ya ambil segitu gitu. Dan apa mentang-mentang dendam kagak dibagi-bagi duit sama lakinya, habis semuanya diengkot begitu. Sehindun tuh. Nah, itu menandakan bahwa di rumah sebenarnya yang harusnya mengendalikan keuangan itu suami gitu. Jadi bini itu punya duit kalau emang dibagi sama suaminya. Kalau sekarang kita terbalik, kita yang capek kerja, kita yang capek dagang, kita yang capek usaha, semuanya kita serahin ke bini kita gitu. Bahkan bini kita yang ngendaliin ekonomi di rumah, itu udah menyalahi aturan gitu. Harusnya laki-laki yang betul-betul memegang kendali keuangan di rumah. Istrinya tugasnya cuma jagain doang begitu. Lakinya nggak mau puyeng. Ya kan bahasanya kalau dalam kitab ini nanti ada bahasanya itu, termasuk kebodohan kalau ada laki-laki yang menyerahkan kendali keuangannya ke istrinya. Itu dianggap bodoh secara akal dan bodoh secara syara gitu. Jadi seharusnya marah. Iya gitu. Ya ataupun kalau sekarang laki cukup ngasih duit buat belanja, nih Neng, belanja hari ini 100, atau nih Neng, belanja hari ini 200 gitu, udah cukup. Jadi tetap keuangan di dalam kendali suami gitu. Bukan istrinya yang ngendaliin. Ini mah kita pengen beli rokok aja minta dulu malah ngebini. Neng, tadi temen Neng buat beli rokok, ya. Kewajiban ya gitu. Nah, kalau misalnya kalau semua suami kerja kan dikasih nafkah. Nah, karena sekarang suami apa namanya istri yang kerja masih gajinya gimana? Ya itu tadi kon Mang Haji, termasuk dianggap laki-laki bodoh yang menyerahkan kendali ekonomi, kendali keuangan kepada bininya. Nyerahin kendali keuangan aja bodoh, apalagi ini kalau ampe dia nggak ngapa-ngapain, bininya yang kerja lah, bukannya bodoh lagi udah. Ya kalau kita sekarang kan pada umum Ya iya, itu salahnya kita di situ, bukannya hukum agama lagi yang diterapin gitu. Kita minta rokok ini. ya akan begini, ada suami kerja, istri kerja, keuangannya itu gimana kalau kejadian macam itu? Ya tetap aja harusnya tugas yang nyari ma'isyah itu tugasnya suami. Tadi untuk jihad aja, untuk khutbah aja, untuk perwalian aja, untuk jadi saksi aja, itu semuanya tugas laki-laki gitu. Istri tugasnya di rumah ngelayanin suaminya, atau kalaupun mau bantuin
ekonomi keluarga, ya dia pakai usaha yang enggak pakai kemana-mana, yang usahanya di rumah, gitu Kang Haji. Harusnya itu aturannya begitu. Lagi-lagi kan tadi di awal tuh, aradna amron wa aradallahu amron. Kita ini pengen sesuatu, Allah pengen sesuatu. Dan apa yang diinginkan Allah itu pasti lebih baik gitu. Apa yang ditetapkan oleh Allah itu pasti lebih baik gitu. Ya sekarang mungkin kenapa keberkahan makin hilang dari kehidupan kita, ekonomi makin sulit dari kehidupan kita, karena kita sudah mulai melanggar apa yang Allah tetapkan gitu. Harusnya laki-laki yang jadi pemimpin di rumah tangga, dia yang nyari ma'isyah, tapi sekarang malah mulai mengizinkan istrinya yang kerja, apalagi kerjanya di pabrik gitu. Itu salahnya kita. Lagi-lagi inget tuh, waladhi aradallahu khairun gitu. Aradna amron wa aradallahu amron, waladhi aradallahu khairun. Apa yang diinginkan oleh Allah itu pasti jauh lebih baik dibanding apa yang kita tetapkan gitu. Udah ikutin aja aturannya. Mendingan gaji 10 juta bini anteng di rumah daripada gaji 3 juta bini ngikut kerja gitu. Oke. Ya kan kalau kiai pas tuh, kiai kerja bini di rumah jagain warung, itu udah pas itu. Caranya begitu, memang cara Islam begitu. Istri bantu keuangan suaminya tapi dengan cara usaha yang nggak pakai pergi kemana-mana gitu. Atau kayak Bang Jamal asal pagi bininya dagang nasi uduk depan rumah, itu nggak jadi masalah gitu. Itu udah pas sesuai aturan gitu. Atau kayak Bang Mak dekor bininya di rumah yang roncem melati, itu nggak jadi masalah, sah secara aturan agama begitu. Jadi istri bantu ekonomi suaminya tanpa harus keluar dari rumah. Yang bingung Oman. Nah, jam 12. Di lagi. Wa amti'ati baitihi, dan perhiasan-perhiasan di rumahnya, perabotan-perabotan rumahnya. Itu pun jadi kewajiban istri untuk menjaganya. Bima hafizallahu, dengan apa? Dengan sebab penjagaan dari Allah. Ai bihibzihi iyahunna wa bitaufiqihi lahunna. Artinya dengan sebab dijaganya dia oleh Allah dan dengan sebab diberikannya taufik oleh Allah kepadanya. Karena lagi-lagi perempuan bisa menjaga kehormatan dirinya, bisa menjaga harta suaminya, bisa menjaga rahasia suaminya, bisa menjaga perabotan-perabotan dan perhiasan di rumah suaminya, itu dengan sebab taufik yang Allah berikan dan dengan sebab perlindungan yang Allah berikan kepadanya. Kalau tanpa taufik dan perlindungan dari Allah, yang ada tadi sebaliknya, lakinya kagak ada, habis harta lakinya dia acak-acak sama bininya, habis rahasia lakinya diumbar-umbar sama bininya, karena tidak diberikan taufik oleh Allah. Makanya kita doain aja, mudah-mudahan istri kita termasuk orang yang diberikan taufik oleh Allah gitu. Sehingga bisa menjaga harga dirinya, menjaga kehormatan dirinya, bisa menjaga harta kita di rumah,
bisa menjaga rahasia kita, dan bisa menjaga perabotan-perabotan di rumah kita. Gitu. Kita doain aja. Au bil wasiyati minhu ta'ala, atau dengan wasiat dari Allah Ta'ala alaihinna, atas mereka. Ya, wasiat artinya hukum-hukum yang sudah dijelaskan melalui Rasul, dijelaskan oleh Rasul, disampaikan oleh para ulama terkait kewajiban-kewajiban istri kepada suaminya. Itu wasiat dari Allah atas mereka. Au binahyihinna anil mukhalafati, atau dengan larangan Allah kepada mereka dari melanggar larangan-larangannya. Udah tuh. Jam 12 ini terusin. Dikit lagi ya. Sampai ayat selanjutnya tuh. Wallati takhofuna. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nisa'i imra'atun idza nazarta ilaiha sarratska wa idza amartaha atau atska wa idza ghibta anha hafizatka fi malika wa nafsiha. Masih senada nih sama ayat sebelumnya. Wa an Abi Hurairah, dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nisa'i, istri terbaik, imro'atun, yaitu perempuan, idza nazarta ilaiha sarratska, idza nazarta, apabila kamu memandang, ilaiha, kepadanya, sarratska, dia membuat kamu bahagia. Istri terbaik adalah perempuan yang kalau kita lihat dia bikin kita seneng. Apa bang? Mas lihat bini puyeng, mas lihat bini puyeng. Sampai kagak betah di rumah, sampai kagak betah di rumah. Habis awang banget ketemu bini di rumah, asal ketemu khutbah lagi gitu. Udah ya kagak dandan kalau di rumah mah gitu. Asal kita deketin bau minyak angin. Aku pergi ya temen ngopi gitu. Istri terbaik adalah perempuan yang apabila kamu memandang kepadanya, dia membuatmu bahagia. Wa idza amartaha atau atska, dan apabila kamu memerintah dia, atau atska, dia mentaatimu, dia taat kepadamu. Asal dilihatnya bikin hati seneng, kalau disuruh-suruh udah iya aja. Wah, soleha bener tuh begini.
Ya sampai masak mie dewek, nyeduh kopi dewek gitu. Wa idza ghibta anha, dan apabila kamu tidak ada di sisinya, hafizatka, dia menjaga dirimu, fi malika, pada hartamu, wa nafsiha, dan kehormatan dirinya. Apabila kamu tidak ada di sisinya, dia menjaga hartamu dan menjaga kehormatan dirinya. Kalau keterangan hadis di bawah tuh ada tuh, istri yang soleha itu perumpamaannya seperti raja yang dipakaikan mahkota yang berhiaskan intan, mutiara, dan berlapiskan emas. Resep kita ngelihatnya. Sedangkan istri yang buruk itu kayak aki-aki disuruh manggul semen 20 sak. Kagak enak pisan rasanya. Itu kalau bisa gue lepas ini. Seperti beban yang sangat berat yang ditimpakan kepada kakek-kakek yang sudah tua jompo. Itu istri yang buruk. Udah tuh kalau keterangan hadis di bawah tuh. Matalul mar'atis sholihati li ba'liha kal malikil mutawajibit tajil mukhawasi bidzahabi kullama ra'aha qarrat biha ainahu wa matalul mar'atis su'i li ba'liha kal himlit taqili ala syaikhil kabiri. Gitu. Kalau keterangan di PDF-nya. Nah, cukup tuh ya. Itu ciri-ciri perempuan yang solehah. Yang pertama, muti'atun li azwajihinna, taat kepada suaminya. Yang kedua, menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Baik untuk menjaga kehormatan dirinya, menjaga harta suaminya, menjaga rahasia suaminya, dan perabotan-perabotan di rumahnya. Nah, sebelum saya tutup, Kiai namain nggak? Cukup. Itu kita nggak berhak ngotak-ngatik itu, karena itu murni harta istri. Jadi harta yang dia hasilkan dari usaha dia itu murni milik dia. Makanya sampai ada hukum istri boleh bayar zakat kepada suaminya. Misalkan istri usahanya maju, meskipun itu kita yang modalin. Meskipun itu kita yang modalin, ternyata usahanya maju sampai omsetnya ratusan juta misalkan atau miliaran. Kita laki-lakinya, suaminya cuma kerja di pabrik yang gaji UMR gitu. Maka istri itu boleh membayar zakat kepada suaminya yang fakir. Karena tadi Suami masih tetap kewajiban nafkahin tetap. Ya itu double jadinya. Harta dia mah utuh, dari kita dapat lagi begitu. Apa? Dan laki ngutang sama bininya. Udah tuh. Jelas ya? Cukup ya? Pak Ketua nambahin nggak? Cukup. Tadi kalau hulu itu kan talak langsung talak 3. Iya, bain. Nah itu contohnya kayak gimana? Istri yang gugat cerai suaminya, Kalau misalnya tren banyak bang termasuk nggak itu? nggak masuk. itu nggak masuk. Contoh gini ya, yang terjadi di keluarga saya, keponakan, tiba-tiba istrinya nyalain surat Cerai. cerai di atas kertas. Ya itu baru istri yang khulu namanya itu. Tertulis berarti ya? Ya, Iya, jadi dia yang melaporkan ke pengadilan.
langsung gugat, dia yang gugat cerai. Kalau baru minta secara lisan itu kan belum, itu tetap suami berhak dia mau ngabulin atau enggak gitu. Memang dia yang gugat duluan. Gitu ya. Dia kalau ngomong gitu nggak termasuk. Ya cuma memang kalau dalam rumah tangga sering ngomongin cerai itu keberkahannya udah akan diangkat oleh Allah. Terusin kok aja. Ya contohnya begitu, yang jelas-jelas emang istri yang gugat cerai suaminya, emang langsung bawa surat cerai. Kalau istri pun nggak ada tahapan bercerai. Enggak, dia mah langsung bain. Khulu makanya sebutannya, bukan talak lagi. Udah. Kita hadiahkan pahala talim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.